Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini saya akan memberikan renungan buat kita semua yang diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Dikatakan seperti ini: saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kata teladan adalah kata yang diulangi 2 kali dalam ayat ini, karena fokus dari ayat ini adalah supaya kehidupan Paulus dapat menjadi teladan bagi jemaat di Filipi. Kata teladan dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang patut dicontoh, sesuatu yang baik untuk ditiru. Jemaat Tuhan, ketika dunia menaruhkan peneladanan hidup kepada hal-hal lahiriah, karena begitu banyak orang akan meneladani hidup seseorang karena dia sudah sukses, karena dia sudah punya banyak hal dalam hidupnya, dia kaya raya, dia punya talenta yang banyak, dia bisa menguasai banyak hal. Seringkali itu yang menjadi fokus seseorang untuk meneladani kehidupannya. Dan Alkitab Paulus memberitahu kepada kita bahwa kita tidak boleh meneladani seseorang hanya sebatas kepada hal-hal lahiriah saja, tetapi juga kepada kehidupan mereka. Paulus, jika kita gunakan sebagai standar dunia, maka kita tidak bisa meneladani kehidupan Paulus, karena dia tidak memiliki banyak hal, dia tidak kaya raya, dia terkesan gagal karena dia masuk kepada penjara, mengalami sebuah hukuman. Tetapi Paulus berani berkata bahwa teladanilah hidupku, karena hidupku sudah sesuai dengan Kristus, hidupku sudah mengejar Kristus, hidupku sudah sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Renungan yang pertama adalah saya mau mengingatkan kita semua, siapakah yang kita teladani? Saya mengingatkan kita semua supaya kita tidak salah meneladani orang lain. Kita harus meneladani orang ketika orang tersebut sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita harus meneladani seseorang karena dia sudah hidup sesuai dengan nilai firman Allah. Jemaat Tuhan, jika kita salah meneladani seseorang, maka kualitas kehidupan kita cepat atau lambat juga akan menjadi salah. Yang kedua, apakah hidup kita sudah dapat menjadi teladan bagi banyak orang? Apakah hidup kita bisa menjadi percontohan bagi banyak orang? Saya mendorong supaya kita hidup terus diperbaharui, supaya kehidupan kita terpancar kasih Kristus, supaya orang dapat menjadikan hidup kita sebagai panutan, sebagai contoh. Dan ketika kita dapat menjadi contoh, mereka dapat melihat Kristus di dalam hidup kita. Saya tidak sedang berkata untuk memegahkan diri kita, melainkan supaya Kristus bisa terpancar dari hidup kita. Dan ketika mereka melihat kehidupan kita yang baik, nama Tuhan yang dimuliakan. Dua hal ini yang ingin saya sampaikan buat kita semua, bahwa kita harus memiliki orang yang kita teladani, dan itu harus benar sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, kita harus menjadi teladan karena kita sudah menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu supaya kami memiliki orang yang kami teladani, seseorang yang benar dapat kami teladani dalam hidupnya. Bukan hanya sebatas kesuksesan mereka, bukan hanya sebatas posisi yang mereka miliki, tetapi mereka betul-betul sudah menghidupi nilai kerajaan Allah. Mereka sudah betul-betul hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Dan hamba berdoa supaya seluruh umat-Mu dapat menjadi percontohan bagi mereka yang mungkin usianya lebih muda, bagi mereka yang sudah tua juga Tuhan. Hamba berdoa mereka semua menjadi berkat, Kristus dapat terpancar dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita terus diperbaharui oleh firman Allah, supaya kita dapat menjadi teladan bagi banyak orang, dan Kristus dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.